Day 3. Several days later. Nah, loh, siapa nih teman-teman di sini yang kalau abis healing-healing, malah makin pusing gara-gara duit abis, udah nggak punya pegangan uang lagi, atau cutinya abis, dan lain sebagainya. Tapi emang kayaknya sekarang lagi marak ya, istilah jalan-jalan malah diganti jadi healing-healing. Padahal healing yang sesungguhnya kayaknya nggak dalam waktu sekejap langsung ting bisa menyelesaikan semua masalah kita dan rasa sakit kita, bahkan sampai luka terdalam kita deh. Jangan sampai deh nih ya, karena kesalahpahaman arti healing sendiri yang seharusnya ngebuat orang lain itu menjadi lebih baik, ini malah ngebuat orang lain menjadi makin terpuruk, malah ngebuat orang lain malah jadi makin terbeban. Gak cuma beban fisik aja yang capek abis jalan-jalan, tapi beban pikiran juga. Belum lagi kalau nanti tiba-tiba dikejar-kejar karena entah itu pinjam uang atau semacamnya. Yuk kita bahas. Oke, sebelumnya mungkin ada teman-teman yang baru di channel ini. Perkenalkan, aku Sira dan welcome to Analogi Sira. Sebenarnya dari mana sih pencetus istilah jalan-jalan jadi healing-healing? Dan penasaran juga ya, awal mulanya itu dari siapa ya? Coba kalau ada yang tahu mungkin bisa tulis di kolom komentar. Tapi emang healing selain jalan-jalan itu kayak gimana ya? Nah, kalau dari sejauh yang aku tahu, healing itu kan artinya penyembuhan. Nah, sebenarnya kan penyembuhan itu luas ya, tapi kalau dalam konteks ini aku pikir lebih ke penyembuhan dalam diri kita nggak sih? Ya nggak cuma dari fisik, tapi juga keseluruhan. Mungkin dari aspek mental, pikiran, batin, dan jiwa kita. Nah, mungkin kalau yang dimaksud sama teman-teman yang nganggap jalan-jalan itu healing, bisa jadi sih beneran healing, tapi mungkin hanya di lapisan atasnya aja. Maksudnya ya lapisan surface-nya aja. Emang sih pas jalan-jalannya itu seru, rasanya kita gak inget lagi sama masalah kita. Tapi ketika kita kembali ke rumah, apakah akar masalah yang ada di dalam diri kita itu beneran selesai? Kan belum tentu juga. Nah, kalau serunya sensasi healing yang sesungguhnya ini, kita perlu loh gak cuma jalan-jalan keluar, tapi kita juga perlu jalan-jalan ke dalam diri kita. Kita lihat-lihat nih dan kita rasain, kita cari tahu apa sih yang terjadi sama diri kita, apa sih yang lagi kita rasain, apa sih masalahnya. Apalagi kita sendiri ini manusia itu punya banyak lapisan. Nah, kita perlu juga sih buat mengenali setiap lapisan yang ada di dalam diri kita, supaya kita tahu apa aja nih yang mau kita beresin dari layer 1 ke layer 2, terus ke layer 3. Terus belum lagi masalah-masalah internal yang kayak, kok hati dan pikiran gue gak sejalan ya? Pikiran gue maunya kayak gini, tapi hati gue maunya kayak gini. Waduh, harus kayak gimana tuh? Nah, yang kayak gitu kan kita perlu cari tahu juga. Tapi aku ngerti sih bahwa nggak semua orang berani untuk masuk ke dalam dirinya sendiri dan buat jalan-jalan ke dalam dirinya sendiri. Kadang-kadang bisa jadi juga karena terlalu gelap dan masih belum berani untuk mengakui apa yang ada di dalam dirinya. Tapi padahal itu kunci healing paling awal loh. Coba yuk kita mulai sedikit-sedikit buat masuk ke dalam diri kita. Seenggaknya kita buat jalan-jalan aja, lihat-lihat yang mana sih sebenarnya dari diri kita yang terasa sakit. Apakah kita
rasa sakit di hatinya, atau di pikiran kita, atau di jiwa kita. Semoga kita semua diberikan keberanian ya buat kembali ke diri kita lagi, dan sampai kita akhirnya menemukan cahaya untuk diri kita sendiri. Oke deh, mungkin segitu dulu aja kali ya pembahasan singkat banget kali ini. See you.